berjumpa kembali nak nggon jagongan warung Viwo ya Kocak Supri. Ya apa kabar sampean? Muga-muga sehat, bagas waras lan tetap menjaga. Oh, tak pikir lancar rezekine. Iya lah rezeki. Terus menjaga prokes. Benar. Protokol kesehatan. Pakai masker. Kami berdua saiki nang ngarepe gedung DPR Amerika Serikat dulur, Capitol Hill, Ya, gedung Kongres ya. Kompleksnya di sini lagi panas-panasnya dan lagi banyak turis. Iya, wis mulai ya ning ya. Ya. Wis oleh masalah ya memang. Iya, dan memang sekarang itu kan memang untuk beberapa daerah butuh kayak Penghasilan. bukan Apa? vaksinasi. Contoh apa hasil sampean itu setelah divaksin. Oh, bukti surat vaksinasi. Iya, dan kalau saya sudah vaksinasi itu agak bebas sih kemana-mana. Nah, gitu. dan ya memang meskipun jenenge varian Delta isih ngamuk ini Amerika ya, tapi memang tes divaksin secara umum ya oleh aman lah ya, masih Iya. kena ya ora parah. Gejalanya nggak parah dan Nah. yang kebanyakan yang masuk rumah sakit itu memang orang-orang yang belum divaksin. Nah, dari Mas sendiri sampai tak main ke anak berita baik saka New York. Lah selama ini kan anak artefak-artefak peninggalan zaman kuno Indonesia itu kan yang diselundupno nang nggon museum-museum, nang nggon perusahaan, nang nggon di Kok ini film-film pribadi. ngono? Oh, ono aku dhisik zaman dhisik pernah ngono kuwi. Oh, nyolong sampean? Enggak, ya ono berita pas nek New York dhisik. Heeh. Jadi ono peninggalan sejarah Indonesia Ambil oleh diambil orang-orang wong, yang nakal. terus ditemukan karo pemerintah Amerika Serikat dibalekne karo Indonesia Oh, ngono. kabar gembira ini adalah Ditan tak cerita nih. 3 benda artifak berasal dari cagar budaya Indonesia yang diselundupkan dari Indonesia ke Amerika Serikat berhasil ditemukan oleh penyidik District Attorney atau Jaksa Wilayah Area Manhattan, Kota New York. Ketiga artifak ini adalah patung Siva dan Pavarti yang berukuran sekitar 20 cm dan patung Ganesha berukuran sekitar 12 cm. Diperhitungkan estimasi nilai harga dari ketiga patung tersebut adalah $86.306 atau lebih dari 1 miliar rupiah. Penemuan benda bersejarah ini melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Perdagangan Barang Antik Kantor Kejaksaan Wilayah New York bersama dengan Kantor Homeland Security. Penyelundupan dilakukan oleh terduga bernama Subhas Kapoor, seorang warga negara Amerika keturunan India yang dikenal sebagai dealer seni dan kolektor benda-benda antik. Ketiga benda artifak ini sempat dipamerkan di salah satu galeri seni di kota New York. Kota New York adalah kota yang memiliki galeri seni terbanyak di Amerika. Ada 1.500 galeri seni ada di kota ini dan sebagian besar terpusat di area Manhattan. Hal ini menyebabkan New York menjadi salah satu target utama bagi pemasaran barang-barang ilegal, artifak, dan benda-benda seni dari seluruh dunia. Dari tahun 2011 hingga 2020 ditemukan sekitar 2.500 benda artifak bersejarah. Pada akhir bulan lalu, ketiga artifak ini dikembalikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia melalui Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York. Penyerahan dilakukan dalam seremoni yang dihadiri oleh para pejabat Kantor Kejaksaan Wilayah New York dan Kantor Investigasi dari Homeland Security. Today we had the privilege of returning 3 seated figures to the Republic of Indonesia as part of a much larger investigation into art theft by another man from India who's under indictment by our office. And it's our job and our responsibility to make sure that we interrupt and identify these objects and return them home. So we were able to bring this international crime back into New York. And then have them have their day in court and hopefully be prosecuted and sentenced to pretty significant sentences. Not only is it important that we incarcerate them for their crimes, but we also go after the money they've made, the things they've bought, all the reasons why most people commit crimes. Penyidikan ini berlangsung cukup lama, namun pihak kejaksaan melakukan komunikasi dengan pihak KJRI sekitar bulan Maret dan beberapa bulan kemudian, tepatnya hari ini, sudah secara resmi diserahkan kepada kita dan ini nanti akan segera kita kembalikan ke Indonesia untuk bisa masuk ke salah satu museum di negara kita sehingga nanti generasi muda kita, anak-anak kita bisa melihat kembali barang bersejarah karya leluhur mereka yang sempat hilang dari negerinya.
Rencananya ketiga artefak ini akan dikirim ke Indonesia untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut. Naratama, VOA, New York. We will come from the United States side. Nah, episode kali ini kita mau ngomongin soal itu ya, Cak ya, peninggalan-peninggalan dan artefak-artefak. Tapi setelah nesing, Siji. wah nek buri iki artefaknya wakeh ngono Pak ya, Cak. ya? Banyak itu peninggalan-peninggalan kan dibangun sekitar abad-abad ke 18 ngono ya, ya. Jadi 19 apa akhir-akhir gitulah. Jadi berbagai peninggalan utawa patung-patung utawa lukisan-lukisan sing zaman-zaman kuno isih ana nek kono kening. Nek dicolong. Wah, ana polisi nakal sama nyolong kok dibedil lho, Wah, tetes aku dulu. kayak mang nyolong. Tok sama iki. Kayak kakek nonton film Cak, nek film kayak keren ngono. Nyari harta karun, terus mari ngono, set terus nemu terus disogeh ngono lho. Malah jarang ngono biasanya nang film endingnya. Oh iya. Lek nyolong terbarku terus harta karunnya hilang. Gitu. Iya. Kenapa aku kadang-kadang sering tekon, lah apa perburuan harta karun atau mburu apa nek nggon film-filmku mesti berakhir kekecewaan. Ditemukan tapi terus mbuh katut banjir atau terus nggak berharga atau meledos. Supaya orang-orang itu nggak jadi serakah ngono lho Mbak Cak. Oh, Kamu bukan seneng juga misalkan nemuan dari sogeh nyugihne wargane nyugihne masyarakat ngono. Sampean penasaran nggak kalau beneran artefak terus dilelang itu harganya piro? Ya mesti akeh lah mesti. Mesti ono sing jutaan dolar, ono sing ngene-ngene terutama sing langka tenan ngono. Nah ini ana biola dan alat-alat musik lain sing langka itu dilelang Cak. Walah. Di New York. Ngono ya. Sampean nonton ceritanya ya. Yo, dulur. Rumah lelang Guernsey di kota New York menyebut acara ini sebagai A Century of Music atau abad musik. Mulai dari gitar milik musisi legendaris Paul McCartney, Eddie Van Halen, Bo Diddley, dan Eric Clapton dilelang dalam acara ini. Bahkan alat musik yang dimainkan politisi. Believe it or not, this saxophone was played by Bill Clinton on the evening he was inaugurated president at the gala presidential ball in Washington, D.C. Rumah lelang yang berdiri pada tahun 1975 ini bangga dengan koleksi instrumen musik yang mereka miliki. And speaking of Eddie Van Halen, here is one of his most famous guitars from the 1980s, known as a Striper. It was said that Eddie himself did the stripes, put on tape, painted the thing, took the tape off, and there you have the white stripes. Ada juga saksofon Bill Clinton yang ditandatangani oleh Michael Jackson, Jack Nicholson, dan Goldie Hawn. Tak ketinggalan artefak lain yang berkaitan dengan sejarah musik, seperti pintu dari Chelsea Hotel yang terkenal, musisi Janis Joplin, seniman Andy Warhol, Bob Dylan, dan Jimi Hendrix tak hanya singgah, bahkan ada yang menetap untuk beberapa saat di hotel ini. Ada pula koleksi dari festival musik Woodstock, mulai dari penanda jalan hingga penutup panggung. On the grounds of Woodstock was a hand-painted big 4 foot by 8 foot, 1.5 by nearly 3 meter hand-painted directional sign, map, saying, you are here, the stage is there, the outhouses are over there, the pond where you can go swimming is there, and it was very beautifully done. And there was only one of them. We have that. We have sections of the stage of Woodstock, big pieces of the wooden stage. Koleksi unik ini memang ciri khas rumah lelang Guernsey dan ini hanya sebagian dari ribuan koleksi mereka yang dilelang. Bagi penggemar artefak musik dan pemilik toko gitar vintage, acara seperti ini tak bisa dilewatkan. The banjos caught my attention because I think it's an interesting and very deep collection, right? Also, the parlor guitars are unusual. You just don't see that many of them. A lot of them didn't survive. They're not terribly valuable, but they're still interesting. Pandemi membuat lelang kali ini harus berjalan lewat telepon atau daring, namun tak mengurangi harga keunikan untuk memiliki sebagian kecil dari sejarah musik. Dari kota New York, demikian laporan VOA. Sampai lo sing ket mau tak tonton iku ngukur-ngukur aja. Panas-panas kok ono cilik-cilik keon cilik kok serangga lho ning arep mlebu kuping bareng iki lho. Iki wis wingi dicokot-cokot dulu menting-menting iki. Nah sekarang itu memang lagi banyak serangga yang keliaran ya karena musim panas memang musim ketika serangga itu keluar. Mungkin
kayak di Indonesia daerah tropis itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi di Amerika itu nggak biasa, Cak. Malah nek nggon apotek-apotek untuk obat ki ono khusus sing nggih bak repellent. Dadi sing nggih ngusir serangga kuwi ya ono nggih ngobati nek dicokot sing gatal-gatal ya enek kuwi nek kene. Jadi ya jadi kita harus berhati-hati tapi ya mau diapakno lagi. Nek mosok nek omah. Ya Dulur, bar iki ana cerita meneh tapi sakwise sing siji iki. Aku mulai dari sekarang mau melukis. Melukis bayang-bayang atau melukis belah ruwet? Mau Picasso ae set ngono iso dadi kok. Oh beda, tapi itu kan dia menemukan suatu aliran barunya. Sampeyan nemokne aliran apa? Aliranku. Aliran dhewe-dhewe. Heeh. Nah, misalnya jadi kan kok iso sugih aku, Cak. Pokoknya aku sekarang mindset-nya ngono. Iya, kadang-kadang ngono kok. Kadang-kadang sampai jadi accidental artis, accidental pelukis. Jadi masih elek terus kok ngomong aja, wah ini adalah penggambaran dari suasana hati. Prosesnya yang penting, hasilnya nggak penting. Nah, ini apa ngomong lukis harus boleh artefak. Tapi lukis itu ya saiki menerno ya zaman digital ini ya. Iya, sekarang itu lebih unik lagi ya, karena ada elemen digital itu, Cak. Ternyata barang-barang yang dikumpulkan oleh kolektor itu sekarang nggak harus berupa Fisik. Jadi kayak nenggon disimpen nenggon digital. Digital, bisa itu foto. Atau hasil karya koyo digital art itu juga lagi trendy ya sekarang. Terus aku disimpen nenggon di dunia maya atau nek cloud atau nek apa terus aku ono password ngono ya. Lah ilang, lah apa? Lali. Yo forget password. Tapi sekarang itu ada sing jenenge itu NFT, Cak. Non fungible token. Jadi itu memang ada triknya sendiri dan ada penjelasannya sendiri. Antara satu hak cipta dari satu karya itu bisa ditelisik sampai ke pembuatnya. Pembuatnya siapa? Waduh. Kan ada ceritanya. Dalam sebuah lelang daring yang diperantarai Rumah Lelang Christie's, sebuah karya seni digital terjual dengan harga fantastis, mendekati $70 juta atau sekitar 998 miliar rupiah. Sang seniman Mike Winkelmann pun terkejut. It's like an unfathomable number, to be quite honest. It's just crazy. Angka penjualan tersebut adalah nilai terbesar ketiga yang pernah dibayarkan kepada seniman yang masih hidup. Dan yang lebih mencengangkan, karya digital ini tidak memiliki bentuk fisik, hanya berkas digital. Karya seni bertajuk The First 5,000 Days adalah kolase dari 5.000 karya Winkelmann yang ia hasilkan tiap hari dalam rentang waktu 13,5 tahun. Winkelmann yang dikenal dengan nama samaran Bipley sebelumnya juga menaruh karyanya ini di media sosial. Lalu bagaimana sebuah karya seni gratisan jadi berharga jutaan dolar dalam sekejap mata? Rahasianya ada pada non-fungible token atau NFT. NFT digunakan pada teknologi blockchain yang dikembangkan dalam sistem penyimpanan data. Teknologi ini memberi kode penanda bagi karya digital untuk menjamin keaslian karya tersebut. The hardest thing about being a digital artist has always been trying to get people to get behind a unique artwork that exists only as a digital file. Tahun lalu, Foundation, pasar seni NFT, mendekati Monaghan untuk berjualan menggunakan NFT. When I started this back in October, it was pretty quiet. There was only a dozen or so artists doing this. It's incomprehensible how much this blew up in the past 2 months. NFT sudah dikembangkan sejak 3 tahun lalu dan biasanya digunakan dalam bidang mata uang kripto. Kini digunakan juga untuk menjual potongan pertandingan basket, objek digital seperti video game, hingga cuitan di Twitter. Pemain besar dalam bidang NFT adalah mereka yang sudah biasa bertransaksi dengan mata uang kripto. Dalam lelang karya Bipley, pemenang lelang adalah pemilik bisnis yang berkaitan dengan mata uang kripto. Pembayaran lelang pun dilakukan dengan mata uang kripto Ethereum. Selayaknya dunia mata uang kripto yang terus berubah, NFT punya risiko bagi seniman maupun kolektor seni, menurut wartawan investigatif bidang keuangan. An NFT doesn't really give you anything. It's just a token, and the only value of that is speculative. That is what somebody else is willing to pay you for it. What happens is when you get all this attention and excitement around NFTs, is that more real money gets funneled into the cryptocurrency system. Then the people that have been holding those cryptocurrencies for a while can then cash out.
Namun menurut seniman, potensi keuntungan menggunakan NFT lebih besar dibandingkan resikonya. Digital art is finally getting the recognition that it deserves, and that there's a lot of important artistic voices that are now being heard that were not being supported before. Demikian laporan VOA. Memang dunia digital itu akhirnya merambah kemana-mana dan menjadi wadah medium apa ini ya. Komoditas juga sih sekarang. Komoditas ini. juga akhirnya ya. Mungkin dulu orang nggak kepikiran kalau bisa bikin, tapi dengan teknik tertentu mereka itu bisa melacak supaya orang yang bikin dari awal itu nggak kehilangan hak ciptanya juga. Iya, dapat duit. Lah ya wingi sing kuwi yo ngono, salah satunya sing nge-tweete pertama pendiri tweet lho didol Pak Lurung Yuto piro. Lah ngomong sak baris iki lho. Pret ngono. Iki kejenenge investasi utawa wong sing anu lah, akhirnya kan dituku wong sugih, engko dituku nah akhirnya naik kali lipat ya komoditi akhirnya toh. Iya, orang sugih itu memang aneh-aneh. Iya, tulisan ngono apa sing didelok apa endahe. Iya, suwe-suwe aku lek hirup napas ngono tak dol pisan ora pas. Wingi ono lho sing seni ora buruk sama sekali bahkan. Oh iya? Dadi dalam pikiran didol. Lek Itu kira Prancis iku. Idene sampean ya, Cak. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris sana untuk jagat neko-neko, tapi sakwise sing siji iki. Apa ku? Kok dadi NFT? Oh ngono kuwi iso? Yo BE. Lho sing moto ku ana jutaan wong wis moto sing jenenge Capitol Hill iku. Ora laku, ora payu lah. Engko tak edit tadi. Oh sampean tambahin Godzilla. Dure wae tusuk sate ngono. Heeh, terus mari ngono tak kasih apa ana Superman ngono lho. Terus Dume iku kubahe sampean dari batik dilukis ngono. Iya, tak lukis. Terus mari ngono kok cantik lah. Sampean tak wis aku sugih, tak ajak sampean nang dindi. Iya, kadang-kadang dadi sugih iku enggak perlu dalan sing tradisional, putus sing rekoso, enggak kadang-kadang jeblat sehari sesugih ya enak. Iya, heeh. Yang apa namanya orang-orang ngomong itu unconventional path. Iya, lek mendadak sugih apa judulnya bahasa Inggrisnya? Suddenly Rich. Crazy Rich. Salah. Itu ya. Sugedan iku. Nah, daripada ngelendur mending kita belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. Bending over backwards is not easy. The person doing the stretching must be in very good shape. Bend over backwards. So, are Anna and Jonathan talking about some strange new exercise? I heard your local representative, your neighbor Connie, is seeking re-election. Are you planning to vote for her? Not at all. The last time she ran for office, I bent over backwards for her, raised money, wrote speeches, and she didn't even thank me. As we said, bending over backwards is physically hard. So when you bend over backwards for another person, you do a lot of hard work for them. You do more than what is expected of you. And that's English in a Minute. Dulur, saiki kirane jagat neko-neko. Masih usai dilanda perang saudara, kontes kecantikan unta kapan kae dianakno nang Provinsi Hadramaut nyaman dulur. Atusan unta iki ora perlu didandani nganggo klambi utawa dikeki gincu lambene, soale sing dibiji terkait ambek keturunan, ulu, gulu, sirah lan punuk. Jarene panitia tujuane kontes kecantikan unta iki nggo nguri-nguri tradisi lan dorong supaya warga ngingu kewan padang pasir. Masih punuke apik. Tapi lek misale untune merongos ya jelas angel menangi lho iki. Wolu atlet menungso perkasa saka Ukraina kasil mecahno rekor nasional nggeret kapal mabur paling gede lan abot sak donya Antonov 225 utawa sing dikenal Mria. Ulung menungso roso iki nggeret Mria adohe 4 meter 30 cm sak suwene sak menit 13 detik. Rekor iki bakal diajakno nang Guinness World Record tahun ngarep. Wis iki lek kon mluku nang sawah
sapi bakal kalah lur. Radhika Sonawin bangkir nang kutha Pune, India Kulon iki saben dina diparani 3 losen betet. Manuk-manuk iki mencok nang teras omahe nutuli panganan sing disediakno mbarek Radhika. Betet-betet iki teka saben isuk lan sore. Tekane manuk-manuk iki marakno atine marakno atine Radhika bungah. Apa meneh bar mikir gayan sing isine ngitung duite wong. Lah untung sing teka duduk manuk gagak iki lur. Bebeknya enggak panas entah. Mangane ndek nang air. Nang banyune yo iso panas sithik lho, mungkin padha golek cebong iku. Lha iku mendelep ngene. Lah yang cari cebong utawa awak cedul iku lho. Bingung nih karo ketua DPR Amerika Serikat kok pelaur-pelaur. Sampeyan iki ngelender. Nah, sampean kita juga mau mengingatkan untuk tetap jaga prokes, pakai masker, hindari dulu keluar rumah kalau misalnya tidak perlu. Karena memang sekarang varian Delta. Dan COVID-19 ini memang merajalela. Merajalela isi merajalela, bahkan Amerika sing wingi mulai mudhun saiki ngene iki neh. Wis. Nah, 30 menit ya, Cak. Ya bener. Teko ngarepe Capitol Hill gedung Kongres Amerika Serikat aku Cak Supri. Aku ning sini lek misalnya sampean duwe pertanyaan dan pitakan sing liyane langsung ae kirim ke warung@voanews.com utawa nek nggon Facebooke warung VOA nek kamera ada Cak Rifan. Pamit ya, Bro.